Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya ingin sharing sekaligus berdiskusi karena ini paket saya baru datang paket-paket spare part dari Suzuki Splash 2011 yang memang banyak PR-nya. Ya, bersama video ini saya ingin berdiskusi untuk sebaiknya kita memilih apakah spare part original, OM, ataupun KW, ataupun bahkan yang aftermarket. Video ini juga menjadikan referensi pertimbangan teman-teman menentukan apakah mau beli yang original ataupun yang alternatifnya. Di pasaran sering banyak istilahnya, ini barang original, ini barang OM, ini barang KW, apa bedanya, bagaimana menentukannya, mari kita bahas. Seperti ini adalah link stabilizer. Ini untuk Suzuki Splash, tetapi bisa teman-teman lihat mereknya bukan dari Suzuki. Ya, kalau kita teliti lebih lanjut, ini tertulis 100% import quality, complete satisfaction. Mereknya adalah D5. Namun di sini part number juga tertulis untuk Splash. Jadi ini kemungkinannya ada dua jenis, yaitu OM ataupun aftermarket. Ya, jadi kalau OM, kedua belah pihak D5 dan Suzuki sepakat, jadi punya agreement yang kita tidak ketahuin bahwa mereka memproduksi untuk support Splash. Oke, ini berikutnya karet-karet. Ini tertulisnya Suzuki, original Suzuki SGP. Jadi ini memang spare partnya Suzuki. Namun jangan salah, ini kalau yang ini asli original karena memang sudah sepakat bahwa ini adalah original. Ini import dari India karena memang Splash ini adalah produksi India. Tetapi yang KW pun banyak, jadi menggunakan stiker logo Suzuki, tetapi stikernya, produknya sangat buruk. Oke, berikutnya ini adalah arm, lower arm, kapak-kapak. Ini mereknya juga berbeda, tidak Suzuki tapi Bensko, tapi tertulis original quality chassis part fits for Suzuki New Swift ataupun Splash. Jadi ini adalah produk OEM. Jadi antara Bensko dan Suzuki kemungkinannya sudah sepakat untuk Bensko mensupport untuk spare partnya dengan mereknya dia sendiri tanpa adanya inisial atau stiker dari Suzuki. Jadi dia sudah memproduksi. Ya, ini Bensko juga kanan kiri saya beli, bukan yang KW-KW tetapi yang memang menggunakan merek non Suzuki. Nanti pertimbangannya apa kita bahas saja di video ini. Ya, ini untuk nanti kita ganti karena yang sekarang sudah gluduk-gluduk, sudah kocak-kocak. Kita ganti semua kaki-kakinya. Semoga mobil ini kedepannya juga berasa padat lagi, berasa nyaman lagi untuk kita kendarai. Jadi teman-teman, OEM atau OM biasa disebut, itu bukan palsu, tetapi juga bukan yang original bermerek dari ATPM-nya. Oke, ini berikutnya saya beli bearing. Produksi bearing ada banyak, pabriknya ada banyak, dan ini berdasarkan ukurannya. Ini speknya nanti untuk roda. Jadi roda, salah satu roda kanan depan ini sudah koclak, dan ini saya akan menggantikan dengan merek Univar. Ya, ini produksi dari Univar. Pertimbangannya apa nanti juga kita bahas saja, karena memang ada SKF, ada banyak merek untuk bearing, produsen bearing ada banyak. Lalu berikutnya ini adalah SGP lagi, ini original lagi, yang dari Jepan. Kan tadi dari India, ini dari Jepan. Ini karet untuk drive shaft, nanti kita ganti kanan kiri, beda ukuran, beda part number. Dan tentu saja saya tidak pernah memilih untuk yang KW-KW, dan kalaupun memilih yang KW nanti pertimbangannya apa, mari kita berdiskusi di komen juga silahkan. Jadi teman-teman silahkan menulis pertimbangannya apa untuk kita saling mengisi apa yang kita ketahui. Ya, ini SGP original
number yang tertulis juga udah sesuai dengan yang di katalog. Jadi teman-teman sebelum mengganti part sebaiknya juga melihat part number di katalog, karena katalog untuk Suzuki pun juga udah bisa diakses secara online. Jadi kita tidak barang tuduh saja ketika membeli ya, karena biasanya kayak Splash ada 2 generasi berbeda-beda antara Splash 1 dan Splash 2, partnya ada sebagian yang berbeda walaupun ada sebagian besar yang sama. Oke, kita coba lihat ini setelah penggantian part-part tersebut. Ini adalah part-part yang lama, yang bekasnya. Kita akan lihat ini apakah yang ada. Ya, ini adalah linknya ini original Suzuki. Umur mobil sudah 10 tahun. Saya tidak tahu apakah ini memang masih original 10 tahun atau pernah ganti di 5 tahunnya. Tapi yang pasti saat ini sudah sobek bootnya, udah koclak. Jadi kalau Splash kocak, link ini adalah yang teman-teman harus cek pertama kali. Kalau udah kocak seperti ini bahkan dengan tangan sudah bisa geser-geser, berbeda dengan tadi yang masih baru. Ini udah bisa diputar, udah sangat longgar. Jadi ketika berjalan juga terdengar ceklak-ceklaknya, kanan kiri bergelombang. Ini juga karet, ini karet roti belah sebutannya biasanya di bengkel. Ini sudah kaku, jadi tidak membal lagi. Jadi kalau pun dikuatkan, ini sudah tidak bisa meredus getaran. Ini untuk stabilizer juga, ini sekalian saya ganti. Ini mungkin teman-teman bisa terlihat walaupun tidak bisa merasakan secara langsung, karetnya sudah kaku. Jadi kalau yang baru dia masih ada rasa-rasa agak lemesnya, ada softnya. Kalau ini sudah kayak kaku, keras sekali. Dengan kondisi normal memang umur karet-karet ini biasanya sekitar 5 tahunan. Jadi ini termasuk juga karet. Ini untuk drive shaft, oil sealnya biar oli tidak keluar. Ini juga udah kaku. Nggak tahu ini umur berapa, tetapi yang pasti ini udah kaku, sudah terdapat rembesan kemarin. Jadi kita gantikan kanan dan kiri untuk drive shaft. Lalu berikutnya ini juga bearing yang lama, teman-teman bisa lihat. Walaupun ini original Suzuki, tetapi juga punya umur juga. Jadi kita tidak terbutakan asal Suzuki, asal SGP. Kalau udah umurnya ya layak untuk kita ganti juga. Dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwa yang penting jangan beli yang KW. Mau KW1, KW2, KW Super, saya menghindari dan mohon juga teman-teman menghindari. Yang pertama adalah originalitasnya jelas, walaupun pakai stiker disama-samakan, dimirip-miripkan, tetapi indikator pertamanya adalah harga. Jadi teman-teman bisa cek harga original Suzuki ada di websitenya, teman-teman bisa lihat. Daripada beli KW, saya lebih prefer untuk memilih yang OEM ataupun juga yang dari third party. Ya, ini kapak-kapak lowering arm, ini ada bootnya, ini sudah koclak, bootnya juga udah getas-getas. Jadi saya juga prefer untuk membeli satu set ini karena lebih murah jatuhnya daripada kita beli per part. Ini ada 3 koneksi, ini koneksi kedua, ini juga karet-karetnya sudah berumur, udah layak untuk diganti. Lalu yang ujung sini juga ada karet-karet, teman-teman bisa lihat ini ada retakannya yang mungkin juga sudah tertangkap kamera retakannya, tinggal nunggu waktunya saja untuk menggetas. Dan ternyata karet-karet ini harganya dibanding untuk beli full set tadi itu masih lebih murah dibanding beli karet-karetnya 3 tempat 3 biji ini. Ya, ini juga sama yang kanan kiri, ini sudah retak juga karetnya, udah kerja keras 10 tahun. Ini juga udah koplak. Ini bisa juga sebenarnya di bengkel kaki-kaki, tetapi saya lebih prefer untuk memilih beli komplit set. Ya, ini teman-teman bisa lihat kotornya, kerasnya, karatnya sudah terlihat. Ingin melihat lebih detail, sebenarnya produsen spare part juga ada sertifikasinya yang biasa disebut CAPA, Certified Automobile Parts Association.
Di situ terregister produk-produk mana saja, branding-branding apa saja yang sudah certified. Ya, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Sinaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.